Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Khairunisa Arifani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada pagi hari ini, apakah kalian sudah sarapan semua? Jika sudah, mari bersama-sama kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial yang berjudul Kondisi Geografis dan Pelestarian Sumber Daya Alam. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada judul ini? Yaitu kita akan pelajari yang pertama, keragaman alam Indonesia. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang terakhir, peran lembaga sosial. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita itu mengerti apa sih keragaman alam Indonesia itu. Sekarang, Ibu beri waktu berpikir dengan melihat gambar-gambar ini. Apa sih kaitannya dengan keragaman alam di Indonesia? For the answer is, keragaman alam adalah fenomena yang luar biasa yang mencakup keanekaragaman geografis, keanekaragaman hayati, serta keanekaragaman budaya. Bagaimana sih proses geografis itu mempengaruhi keragaman alam Indonesia? Yang pertama, Indonesia itu merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratannya sebesar sekian, bisa kalian lihat sendiri ya. Selanjutnya, luas lautannya 5,8 juta kilometer persegi. Wow, betapa luasnya. Serta, kita itu sebagai warga Indonesia itu wajib bersyukur, patut bersyukur juga, karena letak Indonesia ini sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Letak geografis, iklim dan cuacanya pun juga menguntungkan. Kalian menemukan berbagai perbedaan sosial budaya masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Apabila tinggal di perkotaan, perbedaan sosial budaya akan semakin banyak. Perbedaan sosial budaya itu meliputi perbedaan nilai-nilai, norma, dan karakteristik dari suatu kelompok. Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Ruang tersebut adalah ruang yang ada pada masyarakat. Budaya itu dapat berupa cara hidup masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat, jenis mata pencaharian, dan tata upacara keagamaan. Keragaman budaya itu juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat. Seperti apa? Seperti senjata, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan tempat tinggal. Budaya itu dapat dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup atau alat dari praktek, pengetahuan, dan simbol yang diperoleh melalui pembelajaran. Masyarakat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi dan berbagi budaya yang sama. Perbedaan budaya dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti sejarah, keturunan, keyakinan, dan faktor geografis. Keragaman budaya dipengaruhi juga oleh lingkungan fisik. Manusia sebagai individu adalah kesatuan jiwa, raga, dan kegiatan atau perilaku pribadi itu sendiri. Sebagai individu, dalam pribadi manusia terdapat 3 unsur, yaitu nafsu, semangat, dan intelijensi. Selanjutnya, keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kondisi iklim, dan letak geografis. Mari lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Ayo, Ibu mau bertanya, apa sih pengertian dari sumber daya alam itu? Sini, Ibu kasih tahu jawabannya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Jika kalian belum bisa membayangkan bagaimana sih sumber daya alam itu, mari lihat video ini. Jika kalian belum bisa membayangkan bagaimana sih sumber daya alam itu, mari lihat video ini. Jika kalian belum bisa membayangkan bagaimana sih sumber daya alam itu, mari lihat video ini. Jika kalian belum bisa membayangkan bagaimana sih sumber daya alam itu, mari lihat video ini. Jika kalian belum bisa membayangkan bagaimana sih sumber daya alam itu, mari lihat video ini. Jika kalian belum bisa membayangkan bagaimana sih sumber daya alam itu, mari lihat video ini. Jika kalian belum bisa potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada sumber daya alam hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan, yaitu ada hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan swaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Yang kedua, ada sumber daya alam tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang di Indonesia yang terdiri dari 3 golongan. Yang pertama ada golongan A atau strategis untuk pertahanan dan keamanan negara seperti contoh minyak bumi dan gas bumi. Yang kedua ada golongan B, vital, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, dan tembaga. Yang ketiga, golongan C, industri, untuk industri dan tidak secara langsung memenuhi hajat hidup orang banyak seperti pasir dan batu kapur. Di dalam pertambangan itu ada tahapan yaitu prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Selanjutnya ada sumber daya alam kemaritiman. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, yaitu 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau, dan padang lamun. Yaitu potensi sumber daya alamnya ada di perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Cus ke materi selanjutnya, sumber daya manusia. Apa sih pengertian dari sumber daya manusia itu? Okay, here I will answer the question. Sumber daya manusia adalah individu yang bertindak sebagai penggerak bagi organisasi dan perusahaan. Nah, sudah tahu kan kalian apa arti dari sumber daya manusia itu? Beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan sumber daya alam. Yang pertama ada sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang kedua, ada penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa, karakter building. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan kapasitas sumber daya alam melalui diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan atau kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Selanjutnya, yang keempat, ada pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama itu pada generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan.
pemberdayaan generasi muda diharapkan itu dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global. Halo everyone, masih semangat bukan? Mari kita lanjut ke materi peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa sih pengertian dari lembaga sosial itu? Baik, langsung saja Ibu jawab. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka itu menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan hubungan manusia yang tentram, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan untuk mengikat. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan norma. Yang pertama, cara usage. Yang kedua, kebiasaan folkways. Yang ketiga, tata kelakuan mores. And the last, adat istiadat custom. Apa saja sih lembaga-lembaga yang memiliki peranan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia? Yang pertama itu ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga agama, yang ketiga ada lembaga ekonomi, yang keempat ada lembaga pendidikan, and the last ada lembaga politik. Okay, maybe enough here from me. In the last I say you, belajar yang rajin, semangat, dan jangan lupa untuk mengerjakan PR kalian. Thank you for your nice attention. And the last I say you, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.